Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya saya mengulas apa yang disampaikan Pak Kemenag tadi. Luar biasa akselerasinya para guru dan juga stakeholder pendidikan ya. Apa ya, nyantai saja yang kita karena ajang silaturahim tadi ya. Kurang lebih saya beri judul masing-masing tagar di sini ya. Ada tagar satu kurang lebih sampai tagar 8 ya. Ini sebetulnya kalau 2013 kan terlalu mundur ke belakang. Saya hanya dari yang kebanyakan itu, apalagi tadi sebetulnya kan banyak sekali model-model pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Kemenag. Kita dari mulai 2016 saja karena pemerintah itu paling banyak bertumpuknya di 2017. Yang pertama di model pembelajaran seperti ini kurang lebih PDF atau bukunya seperti tersebut itu ada 45 model pembelajaran spektakuler. Ini mulainya 2016. Saya hanya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, kalau bicara spektakuler pasti ada metodologi, ada metode, dan ada model. Nah, itu pun saya tidak akan, ini hanya mengingatkan saja kepada Bapak Ibu, berarti kita bertumpuk. Udah sejauh mana kita mengajar, karena sekarang sudah baru lagi, ingat yang dulu, yang sekarang lupa. Sekarang yang bisa, yang dulu terabaikan, pasti seperti itu. Metodologi saya kira bukan untuk memberi ini, bisa jadi ada titik kulminasi juga untuk Bapak Ibu. Karena metodologi itu merupakan segala sumbernya baik untuk metode ataupun untuk model. Intinya permasalahan yang dihadapi sistem pendidikan di kita itu adalah masalah kurikulum, metodologi, pendanaan, dan reorganisasi. Kurikulum kita sudah berubah-ubah walaupun dengan negara tetangga kita juga banyak yang dari kita. Tapi dari kesekian banyak saya hanya metodologi pembelajaran saja nih. Kesimpulannya sebetulnya dalam hubungan komunikasi antara akan terjadi interaksi yang beragam. Sehingga teori metode pembelajaran itu satu objek belajar atau bidang studi belum tentu sama dengan objek belajar yang lain. Yang kedua metode pembelajaran. Pembelajaran itu antara lain ini banyak juga ya, tapi saya hanya menyisipkan 4 saja. Ada metode eksperimen, demonstrasi, simulasi, dan metode diskusi. Kemudian model pembelajarannya juga sebagai kerangka dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tentu juga memiliki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Itu salah satunya eh, dari jenis-jenis model pembelajaran. Ini hanya sebagian saja gitu ya karena terlalu banyak tidak akan cukup waktu. Dari model interaksi sosial, model pengelolaan, model personal, dan model modifikasi tingkah laku. Model pembelajaran, saya kira Bapak Ibu sudah memahaminya, nanti ada genre-nya juga, ada sintaknya, ada social system, ada prinsip of fraction, kemudian support system, instruksional, dan turn effect. Ini cara menentukan sebuah model pembelajaran juga sama, akan masing-masing pelajaran itu karakteristiknya disesuaikan. Model pembelajarannya juga, ya ini udah operasional ke teknis. Bagaimana misalnya Ibu yang pertama yang paling bawah dalam grafik tersebut dari karakteristik menyambungkan antara KD dan KI ya. Kemudian yang keduanya menyambungkan dengan IPK, kemudian yang ketiganya dengan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir baru dengan kesesuaian model pembelajaran. Oke, yang ketiganya merancang layout. Nah, ini akan sedikit menarik nih layoutnya, display. Display karya inovasi. Saya ingin mengingatkan bahwa display itu lebih cenderung ke momentum kita yang sering dilaksanakan kayak karena kita kan COVID Corona nih pada saat kemarin-kemarin sampai saat ini ada kita momentum yang rutin yang disebut dengan pentas PAI. Nah, pentas PAI itu misalnya, makanya saya sedikit tersentil oleh Pak Kemenag tadi. Masa guru katanya cuma dipoto saja, misalnya sampaikan, ditulis ulang, berarti istilahnya tidak ada kreativitas gitu. Saya juga kadang-kadang mungkin bisa masukkan untuk direktorat ya ke pusat misalnya. Coba misalnya kita dalam pentas PAI itu kan ada kaligrafi ke mereka itu bisa masuk display sebetulnya. Selain juga kalau SMA itu jenjangnya bahkan ada pidato yang apa istilahnya debat ya Pak Nur ya, ada debat Pak. Ada itu kan sangat menarik. Apakah misalnya bentuk-bentuk yang dikemas dengan katanya sekarang era 4.0, misalnya kaligrafi. Coba kalau kaligrafi dibuatkan misalnya bentuk tayangan-tayangan, misalnya si anak itu bisa menampilkan tayangan
PowerPoint atau bentuk apa yang lebih menarik dikemas sehingga dimodifikasi itu kan lebih menarik. Mungkin tidak coba misalnya kita dalam pentas seni PA itu jangan hanya ajang buat kaligrafi mereka itu anak-anak itu hanya memamerkan itu. Coba sekarang karena dunia IT literasi digital, bisa nggak misalnya menyampaikan apa bentuk atau ke YouTuber atau lain sebagainya misalnya. Nah, itu akan menarik dalam display. Itu luar biasa kalau ada pentas seni bisa digabung dengan menggunakan IT gitu. Sehingga membuat metode pembelajaran itu semacam ada seperti game gitu, ada permainan game. Jadi apalagi sekarang makanya saya menggunakan perdana Google Meet seperti ini akan biar lebih familiar Bapak dengan Ibu menghadapi putra-putri didik kita misalnya. Masa sekarang anak sudah ke Android, ke smartphone, gurunya pengawasan juga kan harus lebih. Sekarang anak-anak sudah pada TikTok gitu. Nanti masanya kita kan harus kalau tidak mendampingi anak-anak sudah TikTok, masa gurunya harus terlalu. Kalau ungkapan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib kan bahwa didiklah anak itu sesuai zamannya gitu. Jadi didiklah sesuai zamannya itu bukan berarti kita zaman kita, berarti kita harus tahu zamannya mereka itu seperti apa. Berarti kita harus masuk ke dunia mereka. Bukan berarti mereka misalnya TikTok kita harus ikut TikTok, bisa berbahaya. Artinya harus ada pendampingan gitu. Berarti mengikuti dunia mereka gitu. Coba kalau dari Kabupaten Garut kita yang punya usul seperti itu, misalnya lomba tayangan kaligrafi bentuk settingan dalam media sosial misalnya seperti apa. Apalagi kalau dibentuk di YouTube kan misalnya. Itu kan sangat luar biasa kreativitas mereka itu agar tidak monoton. Tujuan display berikutnya, tujuannya memang pembelajaran dalam konteks lomba inovasi pembelajaran, mengomunikasikan karya inovasi pembelajaran hingga dapat diapresiasi. Jadi apresiasi oleh siapa? Oleh publik dan oleh kita. Itu ya. Yang keempat, pelajaran aktif ini juga Bapak Ibu masih ingat. Saya yakin dalam gabung pada kesempatan bincang-bincang keren ini kan harus keren-keren. Pelajaran aktif itu merupakan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, bla 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 dan seterusnya. Berarti partisipasi siswa itu akan jauh lebih efektif belajar. Jadi tidak ada istilah CBSA. Coba bayangkan apa yang saya sampaikan ini review dari 2016. Ini mulai rame 2017 nih. Nanti di depan ada yang lebih baru lagi. Berarti ini yang disebut dengan ilmu-ilmu yang diperoleh oleh guru-guru gitu. Kalau masalah konten mengajar kepada anak sebetulnya guru tidak bertambah ilmunya. Karena hanya RPP-nya balik lagi tiap tahun itu seperti itu. Harusnya lebih udah di luar kepala, betul-betul di luar kepala gitu itu. Pembelajaran aktif itu konsep pembelajaran yang aktif dan ragam pengembangan pembelajaran aktif. Prinsip-prinsipnya negosiatif, kritikal, kompleks, situasi driven, dan engaged. Ya, ini juga sama tantangan yang terjadi dalam kegiatan dilakukan siswa dalam belajar. Nah, ini yang agak sedikit penting, ada ragam pengembangan pembelajaran aktif itu, bayangin Bu, coba, menerima itu atau audiovisual reading lecture itu cuma 20% dalam aktif itu. 20-75% berpartisipasi. Yang luar biasa itu belajar dengan melakukan. Jadi lebih dari 75%. Itu aktif saja yang 2017 ini, belum yang sekarang yang hibrid dan learning hybrid yang sering dilakukan oleh para mahasiswa itu udah turun ke tingkat-tingkat sekolah. Literasi budaya kewargaan negara. Nah, ini mulai di akhir 2017 juga ya, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini masuknya ke hubul watan minal iman nih. Literasi budaya kewarganegaraan. Literasi budaya itu merupakan kemampuan memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sebagai negara kepulauan adalah pengaruh global yang masuk sebagai akibat keterbukaannya. Di sisi lanjut saja Bu ke sekolah penggerak yang nomor ini 6. Sekolah penggerak. Mudah-mudahan di sekolah penggerak ini ada juga peserta yang pada saat ini Bapak Ibu yang hadir. Karena yang saya lihat di sekolah penggerak itu ada yang sekolahnya menjadi penggerak, tapi ada yang sekolah bukan penggerak, tapi guru-gurunya sebagai guru penggerak. Kemarin juga saya dapat surat langsung dari Kemendikbud Ristek langsung, saya lihat tidak ada untuk asosiasi Agpai gitu ya. Tapi saya juga mau bertanya ke Kepala Ketua Agpai ini dari pusat ataupun dari provinsi.
agak sedikit mengeningkan kerut juga saya, kenapa ini tidak ada untuk apa, tapi asosiasi-asosiasi guru yang lain ada untuk pendampingan sekolah penggerak ini. Kemudian sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Kemudian selain berikutnya tahapan proses transformasi sekolah di Indonesia itu, penggerak itu akan menjadi beberapa tahap. Ini udah mulai kemarin awal 2020 ke 2021. Dari mulai tahap 1 sampai tahap 4. Kemudian juga program sekolah penggerak itu terdiri dari 5 intervensi ya, dari mulai pendampingan konsultatif dan asimetris, kemudian juga penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru, yang keempatnya perencanaan berbasis data, berarti sekarang harus betul-betul berbasis data. Visi pendidikan Indonesia itu salah satunya pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Jadi kita ujung-ujungnya pendidikan untuk sekolah penggerak juga sama ke pelajar Pancasila. Sekolah penggerak itu satu, bukan sekolah unggulan, tidak mengubah input, itu kan ada di istilahnya MPN, juga ada peningkatan kapasitas SDM, kemudian ada pengubahan proses. Jadi depannya semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak juga ya, nanti bertahap untuk tahun-tahun berikutnya. Lanjut, peningkatan mutu pendidikan di daerah juga ini akan dipercepat. Kemudian yang terakhir, guru berbagi. Istilah dalam akselerasi transformasi GPAI ini udah masuk ke 2021 ya. Guru berbagi itu sebetulnya identik dengan yang kemenang. Pernah dulu ada Sematendik ya, setidaknya ya ada guru belajar dan guru berbagi hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru seluruh Indonesia. Kemudian yang keduanya ada aplikasi Ayo Guru Belajar. Ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas dan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan GPK. Kemudian yang ketiganya, Ayo Guru Berbagi. Ini merupakan gerakan kolaborasi pemerintah juga dengan komunitas penggerak pendidikan yang berbasis bergotong royong. Kemudian juga untuk melakukan pendaftaran akun di Berbagi, ya ini juga tidak akan cukup waktu ya. Slide berikutnya Bu, dia harus daftar. Jadi nanti Bapak Ibu ada aplikasinya untuk guru yang berbagi. Nanti di guru-guru yang bergerak juga ada. Oke, yang terakhir Bu, nah ini yang menarik. Blended dan hybrid learning ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga ada yang banyak tahu mendengar tentang ini. Saya hanya review saja dari 2016 sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu itu bertumpuk, berarti ngajar-ngajar yang inovasi kreativitas itu yang seperti disampaikan Pak Kemenang tadi ya udah harus ini. Blended hybrid, apa bedanya ya? Blended learning itu sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Kalau di mahasiswa udah pada jalan ini ya. Karena blended learning ini merupakan kombinasi pengajaran F to F. F to F itu face to face. Jadi pengajaran antara yang online bisa dipadukan dengan elemen dari interaksi sosial dengan peserta didik gitu. Karena blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Ini blended learning, ada session blended learning, ada lab rotation blended learning, remote blended learning atau Ericsson virtual. Kemudian ada flag blended learning, kemudian ada the flip classroom blended learning, individual rotation blended learning. Model-model blended learning ini kemungkinan masih akan terus berkembang ya dan memiliki banyak varian. Setidaknya ada beberapa model yang sudah mulai banyak digunakan di beberapa lembaga pendidikan. Nah, metode-metode hybrid dan hybrid learning dan blended ini bisa jadi sebuah role model untuk memadukan kedua hal tersebut. Yang penting ada kemauan. Masalahnya sekarang misalnya ada HP, tidak ada pulsa. Ada pulsa, tidak ada HP. Yang lebih parah, tidak ada HP, tidak ada pulsa. Orang yang ada smartphone-nya, pulsanya ada, bantuan untuk kapasitas online-nya ada. Kalau gurunya tidak ada kemauan, nah itu juga kan jadi kendala gitu. Sebagai negara sekarang memang sudah menggunakannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, membuat peserta pelatihan dan pengajar lebih mudah dalam proses pemberian materi pelatihan. Itu untuk hybrid dan hybrid learning dan blended learning ya.
Kemudian sebuah metode yang dapat menjadi alternatif ya, terutama di Indonesia ya dalam menghadapi era digital seperti ini. Manfaatnya bisa lebih efektif, efisien, ya sama seperti sekarang. Tren belajar di masa depan akan menjadi hibrid dan blended ini. Kemudian mendukung pengembangan keterampilan digital peserta didik dan pengajar. Baik, sebagai penutup, ada dua ungkapan itu. Ada dua ungkapan yang saya terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak terburu-buru. Tidak perlu hebat untuk memulai, tapi hanya perlu memulai menjadi hebat. Jadi tidak harus mengumpul bagaimana mulu dari mana dulu. Gitu. Jadi nggak perlu hebat dulu untuk memulai, tapi yang perlu itu memulai menjadi hebat. Jadi mulailah dari sekarang. Kemudian yang keduanya, coba saya sampaikan saja nih, jangan menjadi selalu pinter ya, yang pinter banyak. Jangan selalu menjadi pinter dari orang lain, tapi tampillah menjadi orang yang berbeda dari orang lain. Tidak apa-apa, yang penting tampil beda dengan orang lain gitu. Karena yang udah pinter kan udah banyak, tapi tampil beda saja dari orang lain. Itu saja dua ungkapan penutup. Mudah-mudahan sekali lagi semoga bermanfaat. Kembali lagi kepada Bapak Ibu, terutama diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan diberikan barokah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Demikian mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.